Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan membahas mata kuliah Matematika Teknik Kimia 1. Nah, untuk bisa mengerjakan latihan-latihan yang nanti akan kita bahas di Matematika Teknik Kimia 1, sebelumnya kalian harus mempelajari lagi, mereview ulang materi terkait integral ya, dan juga materi terkait turunan. Nah, jadi ini adalah dasar-dasar yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kalian lanjut ke mata kuliah Matematika Teknik Kimia 1 ya. Jadi kalian bisa buka lagi materi tentang integral ya, baik itu perkaliannya, pembagian integralnya, kemudian integral parsial, dan juga fungsi trigonometrinya. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel terkait nilai integral ini ya. Jadi kayak integral dari 1/x dx itu apa? Nah, di sini kalian harus ingat ya, jangan sampai lupa. Kemudian integral epsilon pangkat x itu hasilnya apa? Integral a pangkat x atau integral sin x ini harus kalian pelajari lagi, semua hal yang terkait materi integral. Kemudian juga turunan ini harus kalian kuasai juga materi-materinya ya. Paling tidak sudah terbiasa menghitung terkait turunan ya. Turunan pun juga ada perkalian, pembagian, yang trigonometri, juga logaritmik ya, sifat-sifat ln, log, itu kalian jangan sampai lupa ya. Ini kalian bisa buka-buka lagi tabel-tabel untuk nilai turunan ya. Nih, oke, kita mulai materi tentang Matematika Teknik Kimia 1. Di awal ini kita akan mempelajari terkait persamaan diferensial ya. Apa bedanya diferensial dan persamaan diferensial? Kalau diferensial dulu yang kita pelajari itu hanya sekedar model x pangkat 5 diturunkan berapa ya. Kalau kita tulis ya, misalkan x pangkat 5 turunannya berarti ya dy per dx nya dari x pangkat 5 itu adalah 5x pangkat 4. Nah, ini namanya diferensial. Tapi kalau persamaan diferensial itu lebih panjang lagi. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, persamaan diferensial, nah, modelnya akan seperti ini ya, lebih kompleks. Kemudian persamaan diferensial sendiri ada orde-ordenya ya. Yang kita bisa bahas saat ini adalah orde 1 dan orde 2. Untuk orde 3 dan seterusnya ya, mungkin nanti bisa kita selesaikan pakai materi metode numerik ya. Kalau orde 1, orde 2 masih bisa kita selesaikan pakai metode analitik, jadi cara pengerjaan manual ya, perhitungan manual. Tapi kalau ordenya sudah tingkat tinggi, nah itu agak susah kalau kita harus mengerjakannya secara manual ya. Nah, kemudian juga nanti akan kita pelajari terkait persamaan diferensial biasa. Nah, jadi persamaan diferensial itu ada dua macam. Persamaan diferensial itu ada dua macam. Ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial ya. Persamaan diferensial biasa ya, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada orde 1, ada orde 2 ya. Kemudian nanti kita bisa selesaikan persamaan diferensial ini menggunakan metode transformasi Laplace ya. Oke, yang pertama ini kita bahas dulu persamaan diferensial biasa ya. Jadi bedanya apa persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial? Kita bahas ya. Jadi persamaan diferensial biasa, atau biasanya kalau di buku diktat berbahasa Inggris ya, itu disebut dengan ordinary
differential equation ya. Nah, ini kalau di dalam bahasa Indonesia disingkat PDB, kalau yang ini OD. Nah, jadi nanti kalau kalian pernah tahu ya kata-kata ini, ya ini dari segi bahasa Inggrisnya ya OD sama PDB. Nah, kemudian ada lagi persamaan diferensial parsial. Ya. Kalau diferensial parsial ini disingkat PDP. Istilah di dalam bahasa Inggrisnya adalah partial differential equation. Ini bisa disingkat dengan PDE. Nah, nanti kalian supaya nggak bingung ketika nanti ternyata yang kalian temukan adalah istilah OD sama PDE, kalian sudah tahu ya. Bedanya apa kedua persamaan diferensial ini? Kalau yang pertama untuk PDB, ciri-cirinya ya, dia memiliki, jadi ada namanya variabel tetap, ada variabel berubah ya. Variabel tetap atau terikat ya, dan variabel bebas atau berubah-ubah. Nah, kalau yang PDB variabel terikat dan atau tetapnya itu jumlahnya 1 ya. Kalau yang variabel bebasnya juga 1. Ya, biasanya umumnya disimbolkan yang terikat ini dengan huruf Y, yang bebas ini dengan huruf X. Jadi kalau kita coba buat persamaannya, jadi seperti ini, dy per dx dikurangi misalkan y ditambah x sama dengan 0 misalkan ya. Nah, ini namanya persamaan diferensial biasa. Kalau persamaan diferensial parsial ya, itu nanti modelnya, simbolnya akan muncul seperti ini. Jadi beda dengan yang biasa. Kalau biasa diferensialnya itu D biasa, kalau parsial itu bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan simbol kayak gini, ini bisa dipastikan dia adalah persamaan diferensial parsial. Dan bedanya apa? Kalau parsial ini memiliki variabel terikatnya atau tetapnya itu 1, sedangkan variabel bebasnya atau variabel yang berubah itu lebih dari 1 ya. Jadi bisa ada 2 atau 3 ya. Jadi bisa banyak. Oke. Nah, variabel contoh dari persamaan diferensial parsial bisa kita buat ya. Ini tadi parsial ya, diferensial parsial y dibagi dx ya. Ini bisa ditambah dengan, biasanya ini ada kita buat, ini saya buatkan lagi persamaannya ya. Ya, jadi untuk diferensial parsial contohnya bisa seperti ini, D nah, jadi di sini akan ada simbol baru yaitu U ya. U di sini merupakan variabel terikat ya, variabel terikatnya yang jumlahnya memang hanya satu jenis yaitu U ya. Sedangkan untuk yang variabel bebasnya ya, itu ada lebih dari 1. Kalau di sini contohnya ada 3 ya, yang saya buat ini. Nah, jadi variabel bebasnya ada X, ini Y ya.
ada Y, ada T. Jadi variabel bebasnya ada X, Y, sama T. Jadi umumnya variabel bebas itu yang letaknya di bawah ini ya. Ya, kalau yang di atas ini adalah variabel terikatnya. Ya. Kalau yang PDB yang biasa itu variabel tetapnya itu yang Y, atau yang ada di atas juga ini variabel bebasnya. Oke. Jadi kalian juga harus bisa membedakan mana PDB, mana PDB, karena untuk menyelesaikan persamaan ini itu punya metode yang berbeda-beda ya. Jadi PDB pakai metode apa, nanti kalau PD yang parsial pakai metode yang lain. Jadi kalian harus bisa membedakan dulu mana yang biasa, mana yang parsial. Kalau biasa variabel tetapnya 1, variabel bebasnya juga 1. Kalau yang parsial variabel terikatnya 1, variabel bebasnya bisa ada 2, bisa ada 3. Ya, itu bedanya yang biasa sama parsial. Yang akan kita bahas pertama masih yang biasa terlebih dahulu. Ya. Jadi ini adalah contoh persamaan diferensial biasa. Nah, persamaan diferensial biasa sendiri itu ada macam-macamnya juga. Di sini contohnya ada orde 1, orde 2, orde 3 ya. Orde 1 disebut orde 1 itu ketika di persamaan tadi untuk dy per dx-nya itu pangkatnya 1 ya. Jangan lihat yang ini, tapi lihat yang dy per dx-nya. Dy per dx di sini pangkatnya hanya 1 sehingga dikatakan orde 1. Untuk yang contoh persamaan kedua, kalian lihat dy per dx-nya juga. Di sini ada pangkat 2, jadi dia disebut sebagai orde 2. Untuk yang contoh 3, kalian lihat dy per dx yang paling tertinggi pangkatnya. Ini kan ada yang dy per dx saja, ini ada yang d pangkat 3 y per dx pangkat 3. Ini kalian lihat yang paling tinggi ternyata pangkat 3. Jadi di sini adalah orde 3. Ya. Jadi ini PDB biasa ya. Itu ada macam-macamnya juga, ada yang orde 1, orde 2, orde 3. Untuk yang menyelesaikan orde 1 nanti ada caranya sendiri. Untuk orde 2 juga ada caranya sendiri ya. Untuk penyelesaian orde 1 nanti ada 5 macam ya penyelesaian. Kalau yang orde 2 nanti bisa pakai transformasi Laplace ya. Bisa pakai integral khusus, khusus ya. Oke, jadi setiap persamaan ini mempunyai metode penyelesaiannya masing-masing. Ya, tidak kemudian semua bisa diselesaikan dengan satu cara. Ya. Oke. Jadi ada untuk yang orde 2 nanti ada integral khusus sama fungsi komplementer. Nah, untuk orde 1 bisa diselesaikan pakai 5 macam metode, nanti akan kita bahas satu persatu. Juga bisa menggunakan transformasi Laplace yang orde 1 ya. Untuk orde 2 itu bisa transformasi Laplace, bisa integral khusus plus fungsi komplementer. Oke. Nah, kita lanjut ke persamaan diferensial biasa untuk orde 1. Jadi kalau kalian misalkan menemukan awalnya kan kalau persamaan diferensial kan harusnya seperti ini modelnya. Nah, tapi kalau ternyata kalian menemukan sebuah persamaan fungsi seperti ini kalian harus rubah dulu dalam bentuk persamaan diferensial biasa. Ya. Jadi ini kan masih dalam bentuk y sama dengan x plus a per ax. Nah, ini kalian rubah menjadi ini ya, supaya tidak per seperti ini. Jadi x-nya dibuat pangkat -1. Kemudian ini kita buat persamaan diferensialnya menjadi dy per dx. Ini kita turunkan, x diturunkan menjadi 1. Kemudian a kali x pangkat -1 kalau diturunkan jadi -1-nya turun ke depan, ininya jadi minus. Kemudian ini dikurangi 1 pangkatnya ya, jadinya -2.
sehingga nanti dy per dx sama dengan ini 1 min a per x kuadrat, karena di sini pangkat min 2 jadi dibagi x kuadrat. Nah, kemudian di sini kan masih ada simbol variabel a ya. Padahal kalau tadi persamaan diferensial parsial itu persamaan diferensial biasa itu variabel terikatnya 1, variabel bebasnya 1. Tapi di sini kenapa kok ada variabel yang lain yaitu a? Nah, ini harus kalian rubah dalam simbol atau variabel x dan y. Jadi jangan kemudian tetap a, karena nanti nggak akan bisa dihitung, nggak akan bisa menemukan penyelesaiannya kalau masih dalam bentuk a. Jadi harus kalian rubah dalam bentuk x dan y juga. Caranya seperti apa? Nah, dari persamaan yang awal ini, ya tadi kan persamaan awalnya y sama dengan x plus a per x, itu kalian buat nanti harus jadi a sama dengan, ya, supaya a sama dengan ini bisa kemudian kalian substitusikan ke persamaan ini, ya. Jadi kalian buat a per x sama dengan y min x. Kalau jadi, ya, nanti akan menghasilkan a sama dengan. A sama dengannya berarti tinggal kali silangkan di sini x kali y min x. Nah, ini. Nah, persamaan a sama dengan ini kalian substitusikan ke sini. Ya, nanti jadinya ini dy per dx sama dengan 1 minus ini a-nya kalian rubah menjadi x kali y min x dibagi x kuadrat, ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kalian jabarkan x kali y kemudian x kali x, atau juga bisa langsung dibagi ini, ya, sisa x di bawah ini, kemudian yang atas sisa y min x, kemudian karena 1 itu x per x, ini adalah 1, kita rubah jadi x per x, jadi akhirnya x min y plus x, ini ini dan ini jadinya 2x, ini min y, 2x min y per x, jadinya kita dapatkan persamaan diferensial biasanya menjadi seperti ini. X-nya pindah ke ruas kiri, ya. X-nya yang di bawah ini pindah ke ruas kiri, jadinya x dy per dx sama dengan 2x min y. Nah, inilah sudah kita dapatkan persamaan diferensial biasa. Baru setelah ini kita bisa selesaikan, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa? Ya, kita cek dulu. Ini persamaan diferensial biasanya orde 1 kah, orde 2 kah, apa orde pangkat n? Ya. Nah, untuk orde 1, ya, yang tadi dy per dx-nya pangkat 1, itu kita bisa pakai 5 macam penyelesaian ini. Bisa pakai integral langsung, pemisahan variabel, bisa pakai homogen, atau pakai cara linier, atau pakai cara Bernoulli. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas adalah metode integrasi langsung. Nah, syaratnya, jadi dari ketiga metode, kenapa kok ada banyak metode penyelesaian? Karena memang masing-masing metode ini beda peruntukan untuk jenis soal yang berbeda-beda juga. Jadi integral langsung itu cocoknya untuk jenis soal yang seperti ini, jenis persamaan diferensial yang seperti ini. Kalau pemisahan variabel itu yang seperti apa, kalau yang homogen seperti apa. Jadi masing-masing metode ini bisa menyelesaikan soal dengan jenis yang berbeda-beda juga, ya. Jadi tidak semuanya itu bisa kita pakai berbarengan, ya. Harus lihat dulu jenis soalnya. Nah, untuk metode integrasi langsung ini bisa dipakai kalau soalnya itu, ya, berupa syaratnya, ya. Kita bisa pakai integrasi langsung jika bentuk soalnya itu dy per dx sama dengan fx. Fx ini adalah fungsi y, ya. Jadi kayak contohnya seperti ini. Nah, ini adalah fx-nya, fungsi persamaan yang nilai x-nya itu bisa berubah-ubah, ya.
dan akan menghasilkan nilai Y. Jadi kalau X-nya 1 maka Y-nya berapa ya, jadi X-nya ini bisa berubah-ubah. Ini namanya fx ya, dy per dx sama dengan fx. Nah, soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan integral langsung. Nah, kalau soal yang pemisahan variabel ya, model jenis soalnya yang seperti ini. Jadi dy per dx sama dengan tidak fx saja tapi fxy ya. Kalau yang tadi kan hanya mengandung unsur x, fx aja. Jadi hanya ada x kan di persamaan ini. Ini dy per dx sama dengan di sini hanya ada unsur x. Tapi kalau yang pemisahan variabel itu nanti di persamaan ini ada unsur y-nya juga. Jadi fxy. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang di sini. Nah, soal kayak gini itu di sini kan mengandung unsur x sama y. Jadi soal ini bisa diselesaikannya dengan pemisahan variabel. Ini juga xy. Ini xy. Nah, ini ada xy semua sehingga harusnya pakai pemisahan variabel. Tapi kalau hanya mengandung unsur x saja seperti ini x, ini juga hanya x saja, maka cukup menggunakan integral langsung. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang integral langsung dulu. Bagaimana penyelesaiannya? Maksudnya integral langsung ini adalah kita cukup menyelesaikannya dengan cara integral ya, seperti biasa. Jadi dy per dx ini kita integralkan. Nanti kan kalau diintegralkan maka dia menghasilkan y ya. Kemudian yang ini diintegralkan terhadap dx ya, nanti makanya nanti di sini muncul dx. Kalau yang ini ya, integral dy per dx, nanti dx-nya pindah ke ruas kanan sehingga yang di ruas kiri tinggal integral dy. Lah, integral atau ya integral terhadap y adalah y itu sendiri ya kan. Kalau integral dx maka hasilnya x, kalau integral dy hasilnya y ya. Oke, kita bahas yang soalnya ini. Kalau sudah kita integralkan yang di sini juga, jadi 3x kuadrat terhadap x-nya diintegralkan, kemudian 6x sama 5. Integralnya 3x kuadrat adalah nah, jadi kalian nggak boleh melupakan rumus satu sifat-sifat integral ya. Jadi kalau ini diintegralkan berarti kita jumlah satu dulu, baru kita jadikan ini sebagai pembagi, jadi per 3. Ini nanti hasilnya adalah 3 per 3 x pangkat 3, berarti hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian yang 6x kalau diintegralkan ini kan pangkat 1 ditambah 1 jadi 6 per 2, jadi pembaginya hasilnya 3x kuadrat minus, karena di sini minus ya. Kemudian 5x ini dari 5 ya, kalau integral 4 dx itu hasilnya 4x. Kalau integral 5x, integral 5 dx itu adalah 5x ya, seperti itu. Jadi gampang sekali kalau untuk integral langsung ya. Nanti hasilnya adalah jangan lupa plus c, ini konstanta, setiap integral itu harus ada plus konstanta. Jadi nanti hasilnya adalah dalam bentuk y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 5x plus c ya. Oke, untuk yang contoh kedua ini ya, ini juga pakai integral langsung. Jadi x-nya yang di sini kita pindahkan ke sini, jadinya nanti x pangkat 3 dibagi x hasilnya x kuadrat, 4 dibagi x jadi 4 per x. Nah, ini baru kita integralkan. Jadi kalau bentuknya seperti ini harus kita rubah dalam bentuk dy per dx sama dengan, jadi nggak boleh di sini masih ada variabel, jadi harus dalam bentuk dy per dx sama dengan ya, syaratnya seperti ini ya. Oke, atau kalau misalkan ini bisa jadi y dy per x kuadrat. Nah, bisa jadi nanti ini x kuadrat
dy per dx sama dengan 5x pangkat 3 plus 4. Berarti nanti dy harus dirubah dalam bentuk dy per dx sama dengan 5x pangkat 3 per x kuadrat ditambah 4 per x kuadrat. Nah, ini baru bisa kita selesaikan. Kalau masih dalam bentuk ini nggak bisa, ya, harus dalam bentuk dy per dx sama dengan. Kalau sudah, baru kita integralkan. Integralnya dy itu adalah y. Kemudian integralnya 5x kuadrat, ya, berarti 5 per 3 kali x pangkat 3 ditambah lah integralnya 1/x. Nah, kalian lihat lagi tabel integralnya, ya. Ini jangan sampai dilupakan. Kalau sudah terbiasa insya Allah hafal. Jadi integral 1/x itu adalah ln x. Nah, sehingga di sini kalian harus 1/x-nya harus dirubah menjadi ln x karena integralnya 1/x. Nah, inilah hasil dari penyelesaian contoh 2. Oke, untuk yang pemisahan variabel, ya, syaratnya soalnya adalah bentuknya seperti ini. Jadi fungsinya itu mengandung x dan y, tidak hanya x saja, ya. Nah, nanti maksudnya pemisahan di sini adalah yang unsur x dikumpulkan dengan unsur x, yang unsur y dikumpulkan dengan unsur y, ya, seperti ini. Jadi nanti dikumpulkan x dengan x, y dengan y, ya, baru bisa diintegralkan. Nah, ini contoh soalnya. Dy per dx sama dengan 2x per y plus 1. Ini ada x sama y, berarti kita menyelesaikannya pakai permisahan variabel. Coba kita kerjakan. Untuk yang dy per dx, ini yang pemisahan variabel, ya. Variabel sama dengan 2x per y plus 1. Nah, ini berarti harus kita kumpulkan, ya, yang x dengan x, yang y dengan y, ya. Ini dy dengan y plus 1 ini dikumpulkan, dijadikan 1. Berarti y plus 1 dy itu sama dengan 2x dx. Nah, seperti ini. Jadi dikelompokkan sesuai variabelnya, ya. Oke, kalau sudah dikelompokkan, kemudian kita bisa integralkan masing-masing. Jadi integral y plus 1 dy itu sama dengan integral 2x dx. Nah, ini berarti kan integral y dy itu hasilnya berarti setengah y kuadrat, karena kalau integral kan plus 1, ya, nanti pangkatnya. Nah, jadi plus y, ya, sama dengan ini diintegralkan 2 per 2 x kuadrat. Jangan lupa plus c-nya. Plus c ini cukup 1 aja, ya. Oke. Ini juga plus c, ya. Kemudian bisa kalian rubah bentuknya menjadi y sama dengan, ya. Oke, nanti bisa dirubah dalam bentuk y sama dengan x kuadrat min setengah y kuadrat, ya, plus c. Ya, ini hasil dari pemisahan variabel. Oke, kalau contoh yang lain, nah, tadi ada contoh yang lain yaitu dy per dx 1 plus x 1 plus y, ya. Nah, kita coba. Jadi ini ada dy per dx sama dengan 1 plus x 1 plus y. Nah, ini kita selesaikan pakai pemisahan variabel juga, ya. Y dikumpulkan dengan y, berarti dy ini dipindah ke ruas kiri, jadinya pembagian, ya. 1 plus y sama dengan ini pindah ruas ke kanan, jadinya perkalian 1 plus x kali
dx. Baru kemudian kita integralkan masing-masing. Nah, integralnya 1/1 plus y itu adalah ln 1 plus y, sama dengan integral 1 plus x dx. Ya, ini bisa kalian integralkan seperti biasa. 1 diintegralkan menjadi x, ya, ini diintegralkan menjadi setengah x kuadrat. Ya, kemudian kita pindah saja ke ruas kiri yang ini, jadinya ln 1 plus y dikurangi x, ya, plus ini masih dalam kurung setengah x kuadrat sama dengan 0, ya. Oke. Ya. Nah, 0 ini kita juga integralkan, ya. Nanti 0 ketika diintegralkan dia menghasilkan, ya, ini nanti kalau kita integralkan dia menghasilkan ln c. Jadi integral 0 itu sama dengan ln konstanta, ya, ln konstanta. Jadi nanti yang ini, lah ini sudah dalam bentuk ln, ini juga dalam bentuk ln, tinggal yang ini, ya, ini belum dalam bentuk ln, ya, jadi harus kita rubah yang ini dalam bentuk ln, ya. Caranya, ya, kalau ada seperti ini, jadi nanti ln, caranya ini ln 1 plus y. Oke. Nah, dikurangi ln kali epsilon, ya. Lah ini nanti menjadi pangkat dari epsilon. Pangkat dari epsilon berarti nanti epsilonnya pangkat x pangkat min, ya. Karena di sini tetap plus, ya. Jadi pangkat x plus setengah x kuadrat sama dengan ln c. Oke, kalau sudah nanti masih ingat sifat logaritmik, jadi kalau ada pengurangan ini digabung, ya, jadinya nanti dalam bentuk pembagian. Jadi 1 plus y dibagi epsilon x pangkat x setengah x kuadrat, ya, sama dengan ln c. Nah, ini kita ini ln c. Nah, ini yang ln dan ln kita coret saja, ya. Oke. Nah, nanti dia akan akan menjadi 1 plus y sama dengan ini dikalikan silang dengan ini. Jadi c dikali e pangkat x plus setengah x kuadrat, ya. Kemudian kita rubah menjadi y sama dengan c kali ini tetap setengah x kuadrat dikurangi 1. Nah, inilah cara penyelesaian untuk metode pemisahan variabel pada persamaan diferensial biasa orde 1 untuk jenis soal yang ada unsur x sama y nya, ya. Oke, ini contoh soalnya. Oke, untuk pemisahan variabel yang lain, ya, mungkin bisa kita coba satu lagi contoh soalnya. Oke, ini ada, ya, contoh soal seperti ini. X dy per dx sama dengan y plus xy.
Penyelesaiannya karena ada unsur X dan Y, jadi pakai pemisahan variabel ya. Jadi nanti X dengan X kalian kumpulkan ya, kemudian yang Y dengan Y ya. Kemudian ini X sebentar ya. Kemudian yang kita kan ingin membuat tetap menjadi ini ya, dikelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Yang dy per y plus x. Kita lanjutkan, jadi yang ini kita bentuk komutatif ya, jadinya nanti y dikeluarkan jadi 1 plus x ya, 1 plus x. Nah nanti yang y tetap di kanan, yang 1 plus x kalian rubah jadi x, 1 plus x nya dipindah ke kiri ya, jadinya nanti 1 plus x dx nya dipindah ke sini, ini y ya, y plus y ya per dy. Nah seperti ini. Ini sudah terkumpul x dengan x, y dengan y ya. Baru kemudian kita integralkan masing-masing kelompok ya. Oke. Nah, untuk bisa mengintegralkan ini harus kalian rubah posisinya ke atas ya. Jadi ini saya pindah saja supaya bisa posisi ke atas, dy-nya saya pindah ke kiri. Ini dx-nya saya pindah ke kanan ya. Nah, seperti ini. Ini harus di posisi atas supaya nanti kita bisa mengintegralkannya terhadap dy dan terhadap dx. Nah, seperti ini. Nah, kemudian integral seper y ya, dy ini adalah ln y ya. Kemudian untuk yang ini kita bisa pecah satu-satu, jadi integralnya seper x dx ditambah integralnya x per x dx. Nah, seperti ini ya. Nah ini tadi ln y, integralnya seper x adalah ln x ditambah ini kan 1 ya, integral dx itu adalah x. Oke. Nah kalau sudah kalian pindah semua ya ke ruas kiri ya, jadi ln y min ln x ya dikurangi x sama dengan 0. Nah 0 tadi kan ln c ya, ln konstanta, sehingga nanti untuk ini kalian rubah dalam bentuk ln juga ya. Jadi nantinya ln y min ln x min x di sini kalau dibuat ln jadi ln kali e pangkat x ya. Kenapa kok bisa menjadi seperti ini? Karena ln kali epsilon ya, pangkat misalkan pangkat a itu hasilnya adalah a. Jadi kalau ln ketemu epsilon ini hilang ya, seperti saling meniadakan ya, sehingga hasilnya adalah pangkatnya itu sendiri. Oke. Kalau dari a pengen dirubah dalam bentuk ln, berarti ya tinggal kalian buat ln kali epsilon pangkat a ya. Begitu juga dengan x, berarti ln kali epsilon pangkat x. Nah ini sudah dalam bentuk ln semua ya. Jadi kita bisa jadikan satu ya. Ini kan pembagian ya. Oke. Ini saya jadikan satu, dengan ini saya jadikan sendiri. Nah ini nanti saya pindahkan ke kanan ya. Jadi ln y min ln x itu kalau minus kan dibagi ya, jadi y per x sama dengan
ln C plus ln E pangkat X. Ini ln C ya. Nah, berarti ini kan kayak perkalian ya, ln C kali E pangkat X lah. Antara ln dengan ln ini bisa kita coret ln ya. Hasilnya nanti Y sama dengan ini, X nya kalian pindah ke kanan ya, X kali C kali E pangkat X. Nah ini hasilnya untuk persamaan diferensial biasa orde 1 dengan soal seperti ini ya. Oke. Nah, insyaallah untuk contoh-contoh soal ini sudah bisa ya, nanti bisa kalian coba untuk contoh yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi permisahan variabel. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk metode yang lain. Terima kasih. Kalian review lagi, kalian pelajari lagi. Oke.